di sebuah sudut hijau yang tersembunyi di antara gedung-gedung pencakar langit kota metropolitan yang sibuk. Hiduplah 4 sahabat. Kiki si kelinci yang gesit dan selalu terburu-buru, Kakak si kura-kura yang bijak dan tenang, Sasa si siput yang perhatian dan teliti, dan Tito si tupai yang lincah dan penuh ide. Setiap hari, mereka menyaksikan hiruk-pikuk kota. Mobil-mobil melaju seperti peluru. Manusia berjalan cepat dengan telepon genggam di tangan, dan lampu lalu lintas yang terus berkedip tanpa henti. Kiki, yang merasa paling cepat, sering menggoda teman-temannya. Lihatlah manusia itu, mereka selalu terburu-buru, persis sepertiku. Tidak seperti kalian yang lambat seperti siput. Maaf Sasa, ejek Kiki suatu sore. Sasa si siput hanya tersenyum sambil terus mengamati sebuah dedaunan yang penuh dengan embun. Tito si tupai yang sedang memakan biji bunga matahari berkata, "Hei, jangan begitu Kiki, setiap kita punya kecepatannya sendiri." Kakek si kura-kura kemudian mengusulkan sesuatu. Bagaimana jika kita mengadakan perlombaan, bukan untuk melihat siapa yang tercepat, tetapi untuk melihat siapa yang paling bisa memahami dan menikmati kota ini. "Hebat, aku pasti menang," seru Kiki dengan yakin. Tito menambahkan, "Mari kita tentukan rute dari taman ini ke menara jam di pusat kota, lalu kembali ke sini." Keesokan harinya, perlombaan dimulai. Kiki langsung melesat seperti angin. Ia menyusuri trotoar, melompati halangan, dan merasa pasti akan menang. Namun, di persimpangan yang ramai, lampu merah menyala. Kiki merasa sangat frustrasi. Ia harus menunggu, waktu terbuang percuma. Sementara itu, Tito si tupai memilih rute di atas. Ia melompat dari atap ke atap, dari pohon ke pohon. Namun, ia tergoda oleh biji-bijian yang dilihatnya di balkon sebuah apartemen. Ia berhenti sejenak untuk makan, lalu melanjutkan perjalanan. Kakek si kura-kura berjalan dengan mantap dan tenang. Ia tidak terburu-buru. Di perjalanan, ia melihat seorang nenek yang kesulitan menyeberang. Kakak membantu dengan menjadi penanda yang membuat mobil berhenti. Nenek itu pun bisa menyeberang dengan aman. Kakak merasa senang meskipun waktunya terbuang. Sasa si siput, yang paling lambat, bahkan belum jauh dari garis start. Namun, ia memperhatikan segala hal kecil. Ia melihat bagaimana embun pagi membasahi tanaman di pot-pot jalanan. Bagaimana senyum kecil seorang anak ketika melihatnya. Dan bagaimana cahaya matahari menerpa kaca gedung menciptakan pelangi mini. Ia benar-benar menikmati perjalanannya. Kiki akhirnya tiba di menara jam. Ia berbalik arah dan kembali ke taman dengan cepat. Namun, di tengah jalan, ia melihat seorang anak menangis kehilangan balonnya yang terbang tinggi. Kiki yang biasanya egois, tiba-tiba teringat kata-kata kakak tentang membantu. Dengan gesit, ia melompat tinggi dan berhasil menangkap tali balon itu. Ia memberikannya pada anak itu yang langsung tersenyum cerah. Kiki merasa hangat di hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan ketika terburu-buru. Tito tiba di taman hampir bersamaan dengan Kiki. Tetapi ia lupa membawa bukti bahwa ia sudah sampai di menara jam. Ia harus kembali lagi. Dan kali ini, ia tidak berhenti untuk makan. Kakek tiba dengan tenang, diikuti oleh Sasa yang masih dengan kecepatannya yang santai. Mereka berkumpul kembali di taman. Kiki bercerita tentang anak dan balonnya, kakak tentang nenek yang ditolongnya, Tito tentang biji-bijian lezat di balkon, dan Sasa tentang pelangi mini dan embun pagi. Kakak kemudian berkata, "Jadi, siapa yang menang?" Mereka semua terdiam. Kiki akhirnya bersuara, "Aku kira kita semua menang. Aku belajar untuk berhenti dan membantu." Tito belajar untuk fokus pada tujuan. Kakak sudah tahu caranya bersikap bijak. Dan Sasa, ia mengingatkan kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, 4 sahabat itu menemukan bahwa perlombaan terpenting bukanlah tentang menjadi yang tercepat, tetapi tentang menjadi yang paling bijak, paling peduli, dan paling bisa menghargai setiap momen dalam kehidupan. Dan sejak saat itu, mereka tetap bersahabat, saling mengingatkan untuk tidak tersesat dalam kecepatan kota, tetapi juga tidak ketinggalan dalam perlahan-lahan menikmati hidup.